Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan tokoh filantropi dunia, sekaligus pendiri Gates Foundation Bill Gates di Istana Negara. Pertemuan tersebut membahas sejumlah inisiatif pembangunan berkelanjutan hingga pengembangan infrastruktur digital publik. Dalam sambutannya, Prabowo mengungkapkan kalau setiap tahun Gates Foundation memberikan bantuan 9 miliar dolar Amerika Serikat di seluruh dunia. Khusus untuk Indonesia, Prabowo mengatakan Gates telah menyumbang jutaan dolar Amerika Serikat sejak tahun 2009. Prabowo menjelaskan Gates Foundation turut berkontribusi terhadap aspek strategis sektor kesehatan, antara lain vaksinasi melalui PT Bio Farma Persero. Selain itu juga ada vaksinasi lain seperti teknologi mRNA, ada juga bantuan vaksin TBC yang tengah dikembangkan dan diuji coba di Indonesia. Prabowo berharap vaksin tersebut bisa menurunkan angka kematian TBC, yang disebutnya mencapai 100.000 per tahun. Bill Gates yang dikenal sebagai tokoh teknologi juga memberikan bantuan untuk sektor tersebut sebesar 5 juta dolar Amerika Serikat. Sektor lain yang mendapatkan bantuan adalah pertanian yang mencapai 5 juta dolar Amerika Serikat. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, salah satu faktor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya mencapai 4,87% pada kuartal 1 2025 adalah terkait dengan kontraksi konsumsi pemerintah. Luhut memastikan pemerintah sudah mengetahui permasalahan yang ada dan telah mengambil langkah untuk mengatasinya. Menurutnya, Presiden Prabowo akan bertindak untuk memperbaiki masalah ini. Kedepannya, dia mengatakan pemerintah akan melakukan percepatan belanja. Luhut pun menggarisbawahi program makan bergizi atau MBG yang menjadi salah satu motor penting untuk mengakselerasi belanja negara. Dia yakin dampak nyata dari MBG akan tercipta. Salah satunya yakni menghidupkan simpul ekonomi desa seperti petani sayur, peternak ayam, penjual telur, hingga pelaku UMKM lokal. Selain itu, dia menyadari adanya permasalahan lain, yakni perlambatan konsumsi rumah tangga, investasi yang belum optimal dan tekanan ekspor akibat efek global, serta pertumbuhan wilayah yang belum merata. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan kementerian dan lembaga untuk melakukan deregulasi terhadap berbagai aturan yang ada. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan investasi di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden atau Perpres nomor 46 tahun 2025 tentang pengadaan barang jasa pemerintah pada 30 April 2025. Dengan aturan ini, pengadaan barang dan jasa oleh instansi-instansi pemerintah hanya diwajibkan menggunakan produk dengan nilai tingkat komponen dalam negeri atau TKDN paling sedikit 25%. Namun, jika terdapat produk dalam negeri dengan kandungan TKDN ditambah nilai bobot manfaat perusahaan minimal 40%, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun perusahaan-perusahaan BUMN wajib membelinya. Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, terbitnya aturan ini juga merupakan bukti bahwa pemerintah sedang berupaya lebih agresif dan progresif dalam melindungi industri dalam negeri. Sebab, melalui regulasi ini, penyelenggara negara diwajibkan menggunakan produk-produk dalam negeri, termasuk dalam kegiatan rancang bangun dan kegiatan perrekayasaan nasional. Selain itu, saat ini Kementerian Perindustrian juga tengah melakukan upaya reformasi tata cara penerbitan sertifikat TKDN. Ini sekaligus upaya Kemenperin untuk mendukung deregulasi yang ditekankan Prabowo untuk mempercepat atau mempermudah pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha. Kendaraan dengan bahan bakar hidrogen disebut akan memiliki potensi sama dengan kendaraan listrik atau electric vehicle, khususnya soal potensi pemberian insentif dari pemerintah. Terbaru, pemerintah juga menyiapkan kebijakan dan insentif bagi investor yang memproduksi kendaraan berteknologi fuel cell hydrogen. Agus menambahkan rasio kepemilikan kendaraan roda 4 di Indonesia hanya 99 unit per 1.000 orang penduduk. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 281 juta orang per tahun 2024. Rasio kepemilikan kendaraan motor roda 4 di Malaysia misalnya
sebesar 490 unit per 1.000 orang penduduk, sementara Malaysia hanya memiliki sekitar 35 juta penduduk. Sebelumnya, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkap, pemerintah saat ini tengah menggodok potensi pemberian insentif untuk mendorong perkembangan hidrogen, khususnya hidrogen sebagai bahan bakar di dalam negeri. Bahlil menambahkan, proses pemberian insentif akan dimulai dengan melihat pada potensi pasar kendaraan berbasis hidrogen di Indonesia. Langkah ini juga dilakukan seperti saat pertama kali kendaraan berbasis listrik atau EV masuk ke Indonesia. Perdana Menteri Kanada Mark Carney dengan tegas menyampaikan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa negara tidak akan pernah dijual. Hal itu disampaikan Carney langsung di hadapan Trump saat berkunjung ke Gedung Putih. Pernyataan ini dilontarkan di tengah ketegangan terkait tarif perdagangan dan isu kedaulatan. Setelah Trump berulang kali menyatakan keinginannya agar Kanada menjadi negara bagian ke-51 Amerika Serikat. Dalam pertemuan tersebut, Carney tampak beberapa kali mengepalkan tangan dan menggoyangkan kakinya saat Trump berbicara. Setelah pertemuan selama 2 jam tersebut, kedua pemimpin menyampaikan nada positif kepada media. Carney dalam konferensi persnya menyebutkan bahwa pembicaraan perdagangan dengan Trump kompleks namun sangat konstruktif. Carney juga menyatakan bahwa Trump terbuka untuk melakukan negosiasi terkait perdagangan. Namun, Carney menambahkan bahwa ia secara pribadi meminta Trump untuk menghentikan retorika agar Kanada menjadi negara bagian ke-51 Amerika Serikat.